Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran penting tentang bagaimana sebetulnya tata negara Indonesia dibangun dan di mana titik masalah yang harus kita perbaiki bersama dalam kehidupan demokrasi kita. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia berdiri di atas 3 pilar utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi ada satu pilar yang sangat strategis, yang tugasnya menjaga keadilan dan supremasi hukum, yaitu yudikatif, yang tidak dipilih oleh rakyat. Ini bukan masalah pada konsepnya, tetapi pada prakteknya. Proses pengangkatan hakim, jaksa, dan aparatur penegak hukum dipengaruhi kompromi politik antara eksekutif dan legislatif. Akibatnya, lembaga hukum kita sering dipandang belum sepenuhnya independen. Padahal, konstitusi kita sangat jelas. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara ini harus dikelola berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Tidak boleh ada lembaga atau individu yang berada di atas hukum. Pemerintah pun tidak boleh bertindak sewenang hingga wewenang. Tapi apakah ini sudah berjalan sepenuhnya? Dalam praktik, kita masih melihat bagaimana polisi, jaksa, bahkan kadang pengadilan berada dalam bayang hingga bayang eksekutif, karena struktur hukumnya menempatkan mereka dalam posisi yang bisa dikendalikan pemerintah. Ini membuat rakyat berada di posisi lemah. Bahkan ancaman kriminalisasi masih terjadi dalam beberapa kasus. Itu satu masalah besar. Masalah kedua adalah Komisi Pemilihan Umum, lembaga yang sangat strategis karena menentukan masa depan kepemimpinan bangsa. Namun KPU kita dibentuk melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah dan disahkan DPR. Ini berpotensi menurunkan independensi penyelenggaraan pemilu. Jika penyelenggara pemilu tidak netral, maka demokrasi ikut terancam. Masalah ketiga adalah KPK, lembaga yang dulu menjadi harapan dan simbol pemberantasan korupsi. Tetapi sejak KPK dijadikan bagian dari ASN, otomatis ia masuk di bawah kontrol eksekutif. Kewenangannya dipersempit, independensinya melemah, dan publik merasakan perbedaannya.
Padahal KPK seharusnya berdiri tegak di tengah, tidak memihak kepentingan politik apapun, karena korupsi adalah musuh bersama. Lalu pertanyaannya, apakah ada contoh negara lain yang berhasil menjaga independensi lembaga hingga lembaga ini? Jawabannya ada dan cukup banyak. Di India misalnya, penyelenggara pemilunya, Election Commission of India, dipilih oleh komite independen, bukan oleh pemerintah. Mereka benar hingga benar berdiri di atas semua kepentingan politik. Hasilnya, India sering dijadikan contoh keberhasilan pemilu terbesar dan paling kompleks di dunia. Di Kanada dan Jerman, seleksi hakim dilakukan oleh Komisi Seleksi Judicial Independent yang tidak melibatkan kompromi politik. Di Hong Kong dan Singapura, lembaga anti hingga korupsi seperti ICA dan CPIB sengaja dibuat dan tidak berada dalam struktur pemerintah dan ASN, sehingga tidak ada tekanan dari kekuasaan. Dan faktanya, negara ini dikenal sebagai negara yang tegas terhadap korupsi dan memiliki lembaga hukum. Maka, jika Indonesia ingin benar hingga benar menjadi negara hukum seperti yang kita deklarasikan dalam konstitusi, maka kita perlu melakukan 3 hal. 1. Memperkuat independensi yudikatif melalui komisi seleksi hakim yang bebas dari kepentingan politik. 2. Mengembalikan KPU sebagai lembaga konstitusional independen seperti Election Commission of India. 3. Mengembalikan independensi KPK agar berada di luar eksekutif. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan. Kita sedang berusaha menjadikan negara ini lebih adil, lebih berintegritas, lebih demokratis, dan lebih sesuai dengan cita UUD 1945. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi adalah tentang memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan rakyat mendapatkan keadilan yang sama tanpa pengecualian. Saya berharap narasi ini menjadi bahan refleksi bagi kita bersama dan menjadi dorongan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan kita. Demi masa depan bangsa, mari kita jaga agar hukum tetap menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.